capture karena ini Ibu tidak share di Fluent. Nah, bentuk soalnya kira-kira seperti ini. Bisa terlihat ya? Jadi ada satu buah soal nomor 2 ya ini. Nah, nanti di soal nomor 2 itu ada sebuah tabel ya yang isinya tentang sejumlah aktivitas berikut keterangan predesesornya dan 3 satuan waktu ya. Dan 3 satuan waktu ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelum Anda libur kemarin. Mudah-mudahan masih teringat. Ya, jadi apa bedanya kemarin antara CPM dan PER itu sudah Ibu jelaskan bahwa kalau CPM dia waktunya hanya 1, sedangkan kalau PER itu waktunya ada 3 ya. Jadi ada waktu O, waktu M dan waktu P. Berarti soal ini harus diselesaikan dengan model PER. Ya. Nah, di sini aktivitas-aktivitas ini adalah aktivitas yang terjadi di sebuah perusahaan. Contoh di sini adalah Build Try Construction ya. Jadi dia punya 10 kegiatan ya, 10 aktivitas dan masing-masing aktivitas itu ada aktivitas pendahulunya kecuali aktivitas B. Jadi aktivitas B adalah aktivitas yang harus dikerjakan pertama kali. Ya. Kenapa? Karena di situ dia tidak memiliki predesesor. Oke. Kemudian ada 3 pertanyaan yang akan diajukan nanti pada saat Anda final. Pertanyaan pertama, Anda diminta menggambar diagram network. Ya. Kemudian setelah Anda gambar diagram networknya, itu Anda tentukan ES, EF, LS, dan LF-nya. Lalu hitung slack-nya. Kemudian dari slack tersebut Anda bisa dapat jalur kritisnya yang mana. Kemudian waktu penyelesaian proyek itu berapa lama. Nah, pertanyaan yang nomor 3 itu Anda diminta menentukan probabilitas proyek. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar sama-sama di PER itu bahwa ada probabilitas proyek namanya. Jadi berapa kemungkinannya proyek ini bisa diselesaikan dalam waktu 25 hari ya. Jadi kita harus cari tahu dulu sebenarnya proyek ini selesai berapa hari perencanaannya, hasil dari PER-nya, kemudian kita hitung berapa probabilitasnya kalau dia diselesaikan dalam waktu 25 hari. Nah, soal yang Ibu berikan nanti ke Anda, itu sudah ada rumus-rumusnya, jadi Anda tidak perlu menghafal rumusnya ya. Semua 3 rumus itu Ibu sudah lampirkan di soal. Kemudian tabel juga, tabel distribusi probabilitas itu juga sudah Ibu sediakan di soal. Jadi tidak perlu Anda searching di HP Anda atau di alat manapun untuk mencari tabel dan mencari rumusnya. Semua sudah tersedia. Kenapa? Karena sifat ujiannya nanti closed book. Anda tidak boleh membuka buku. Ya, jadi ingat-ingat saja proses kerjanya seperti apa. Kalau untuk menghitung nanti berapa min dan variance, Anda boleh menggunakan kalkulator, tetapi bukan kalkulator HP. Ya, jadi bawa kalkulator biasa dari rumah. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Itu yang pertama, langkah penyelesaiannya, itu kita tentukan dulu min dan variance-nya ya. Saya copy dulu. Kita hitung dulu min dan variansnya. Jadi soal tadi kan min dan variansnya belum ada ya. Jadi soalnya itu seperti ini tadi. Ada aktivitas, ada keterangan, tapi ini Ibu tidak tulis lagi keterangannya supaya muat di lembaran tabelnya. Kemudian ada predesesor, ada waktu O, M, dan P. Nah, cara yang pertama untuk menyelesaikan soal tadi itu Anda hitung dulu min dan varians. Nah, rumus untuk min dan varians ini sudah ada di lembaran soalnya Anda. Ya. Jadi rumusnya O tambah 4M tambah P per 6 untuk min, dan untuk varians itu rumusnya
P dikurangi O per 6 kuadrat.